Hai teman-teman, kembali bersama aku Aga. Kali ini aku mau bahas lanjutan terkait dengan LinkedIn Plus. Aku mau sedikit jelasin terkait dengan cara unik yang dilakuin sama beberapa teman untuk mendapatkan kerja. Nah, apa ini? Aku pengen sedikit sharing terkait dengan cari loker di koran. Oke, mungkin dari awalannya udah ketahuan ya, cari loker di koran itu artinya ya cari loker yang ada di koran gitu ya. Kita bisa artikan itu, tapi ada sedikit hal yang unik yang pernah dicoba sama teman-teman kita. Jadi kayak gini ceritanya teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini, pasti kan ada yang hobi baca kan, pasti banyak gitu. Dan mungkin ada teman-teman yang memang sejak awal hobi baca atau memang baca itu untuk tahu lebih dalam terkait dengan industri, perkembangan industri atau sektor-sektor tertentu, salah satunya di media cetak. Nah, gimana sih cara cari loker di koran yang aku maksud? Pertama, mungkin benar bahwa untuk beberapa harian gitu ya, di koran tertentu itu akan ada apa sih istilah di pojok gitu ada tulisan lowongan pekerjaan dan ada loker di sana gitu. Tapi bukan itu yang pengen aku bahas di sini. Di sini adalah teman-teman bisa dapetin kerjaan dari semua halaman koran. Nah, caranya gimana? Gini teman-teman, teman-teman siapin aja boleh kertas, boleh Excel. Jadi disiapin dulu. Setelah itu biasa bikin tabel ya per kolom gitu. Tanggal, ya nomor boleh, terus tanggal, kemudian nama perusahaan, terus sumber itu nanti akan ada di judul korannya apa gitu. Terus keterangan. Nah, caranya gini teman-teman. Teman-teman beli koran atau dapetin koran. Ini koran yang dicetak dulu ya. Oke? Yang terbaru aja yang hari ini ada gitu, beli di pinggir jalan kan banyak, atau misalkan di mamang-mamang yang di jualan di rambu lalu lintas atau di mana persimpangan jalan atau mana gitu ya, beli koran kan lumayan murah gitu ya. Kemudian setelah beli koran, teman-teman cari waktu yang free untuk membacanya. Cara membacanya kayak gini, misalkan ada satu judul berita gitu kan, teman-teman kemudian baca aja itu artikelnya, tapi baca jangan sekedar baca ya gitu, jadi dipahami, jadi biar tahu gitu di Indonesia lagi ada apa sih, dibaca set. Begitu nanti muncul nama perusahaan gitu, ini direktur ini mengatakan bahwa seperti ini gitu kan, nah itu ada nama PT kan, nah direkap gitu caranya. Nah ini kan menarik sekali ya gitu. Jadi kayak, pernah nggak teman-teman kepikiran bahwa mungkin banyak perusahaan yang terkenal, yang bagus gitu, tapi teman-teman nggak tahu kalau ada ya namanya PT ini gitu. Nah paling gampang gitu baca koran aja, udah fix tuh. Kalau sudah ada testimoni atau sudah ada kata-kata yang disampaikan oleh pihak perusahaan di mana dia berita ini kan nggak sekedar asal berita gitu. Ini kan media-media yang ya walaupun media mainstream ya, tapi kan sudah valid di dalamnya gitu. Ada tuh kayak gitu, misalnya ini menyatakan bahwa seperti ini menyatakan seperti ini, ya itu nama-nama PT-nya dicatat aja. Kelebihannya tuh ada banyak teman-teman. Pertama adalah satu, teman-teman itu jadi tahu nama perusahaan yang mungkin sebelumnya belum pernah didengar. Yang kedua, dengan membaca satu beritanya dengan utuh, teman-teman secara nggak langsung itu mempelajari terkait dengan perusahaan dan sektor tersebut gitu. Jadi apa ini yang terkini terkait dengan perusahaan, apa update-nya, nanti tinggal dikombinasikan dengan informasi yang ada di websitenya gitu. Gampang banget kan gitu, direkap saja, nanti dari halaman satu teman-teman dapat banyak, nanti belum halaman kedua, misalnya ada halaman lanjutan gitu ya, baca saja gitu. Jadi ada yang di bagian apa sih istilahnya ya, di kolom yang bagian ekonomi, terus misalkan mancanegara, nasional, berita mungkin kriminal gitu, baca aja semua. Nah PT-PT tersebut teman-teman bisa rekap. Terus mungkin tadi ya kan di kolom ada kolom keterangan nih gitu kan, itu bisa ditulis apa, misalkan PT ini, terus habis itu beritanya dari koran A, terus beritanya apa, terkait dengan apa, target 2022 menciptakan ini gitu, ada kata kuncinya, jadi nanti teman-teman akan ingat. Nah bayangin kalau teman-teman melakukan ini setiap hari gitu, ini nggak ada tekanan, dan ini memang bukan mencari loker secara langsung, tapi belajar tahu gitu ya apa yang terjadi di Indonesia, sektor bagaimana sektor itu sedang tumbuh dan berkembang, apa berita terkininya, dan secara nggak langsung tahu perusahaan apa di situ.
Nah, setelah teman-teman punya rekap perusahaan yang cukup, sama cara sebelumnya, yaitu silahkan Google search. Cari, temukan website resminya, temukan LinkedIn resminya, temukan sosmed resminya. Kalau udah ketemu semua, lari ke LinkedIn dulu. Cari orang-orang yang kerja di sana, khususnya yang recruiter. Setelah itu gimana? Bangun koneksi, kemudian kalau sudah diterima tinggal perkenalkan diri dan sampaikan maksud permohonan informasi gitu terkait dengan saya tertarik untuk bergabung di perusahaan ini, apakah ada kesempatan untuk saya misalkan langsung perkenalan aja gitu ya dengan background seperti ini untuk ini, atau misalkan mohon informasi di mana saya bisa memperoleh informasi terupdate terkait dengan lowongan pekerjaan yang dibuka di perusahaan bapak atau ibu gitu, langsung. Ini tuh menarik banget gitu. Beberapa teman-teman dari komunitas yang udah sharing gitu ya, yang udah pernah pakai cara ini, mereka bilang bahwa ini menghemat cara. Jadi memang caranya itu sedikit agak lama gitu, karena nggak secara langsung kita tahu info lokernya apa. Tapi kan secara nggak langsung aku tahu perkembangan ini, oh perusahaan ini tuh lagi concernnya tuh lagi kesini, apa yang sedang dilakukan ini nanti berapa tahun ke depan bakal ada rencana begini, berapa begini gitu. Nah itu yang mesti dilihat teman-teman sebagai peluang gitu ya. Nah, dari sini mungkin kalau tips dari aku adalah mungkin coba teman-teman cari koran yang hubungannya tuh lebih ke ekonomi gitu ya, atau lebih ke yang sifatnya tuh nasional gitu. Ini bukan tabloid ya gitu. Ya kalau mau tabloid nggak apa-apa sih. Sebenarnya media cetak apapun teman-teman bisa coba gitu. Dan silahkan dicek dari satu hari itu bisa dapat berapa PT. Aku pernah nyoba dalam waktu 1 minggu, rata-rata per hari itu aku bisa nemuin 25 sampai 30 nama PT yang disebut dalam berapa sih itu 10 halaman, 15 halaman itu ya gitu. Tapi kalau misalkan yang hubungannya sama bisnis, oh itu bisa lebih lebih tinggi dari itu, karena kan beberapa kan ada yang nyantumin tabel-tabel yang hubungannya sama stok ya, sama market gitu. Jadi di situ akan muncul banyak nama PT gitu. Silahkan nggak masalah. Intinya banyak-banyakan cari nama PT di sana. Dan pasti teman-teman akan menemukan banyak PT yang teman-teman baru pertama kali dengar. Nah, sementara itu dulu dari aku. Fokusnya ingat ya teman-teman, cari nama PT-nya, langsung lari ke LinkedIn. Intinya kayak gitu. Oke, semoga teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian. Thank you, selamat mencoba cara ini.